Baik, terima kasih Mbak Mutmainah ya. Mbak Mutmainah katanya baru pulang kampung tadi katanya Pak Muzakir ya. Iya, Bu. Sudah datang, Bu. Oh, sudah Sudah datang kembali. di Sudah kembali ke kampusnya, Bu. Oh, sudah kembali ke kampus. Iya. Kembali merantau. Iya, terima kasih. Sehat tapi ya, insya Allah ya. Sehat, Bu. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Syarifuddin sepertinya berhalangan hadir ya, tapi sampaikan salam saya kepada beliau. Iya, Yang Bu. juga Pak Ahmad Zakir selaku Ketua Panitia, Mbak Mutmainah selaku moderator pada hari ini, dan yang saya cintai, sayangi, salam kenal Ibu Lita Rianti ya. Mudah-mudahan bertetangga nggak kita itu? Dari mana Mbak Lita? Saya dari Malang, Bu. Oh, dari Malang. Hampir aslinya ya. Surabaya. Pulau lah, satu pulau. Baik, dan tentu saja yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu semua yang masih berkesempatan hadir, Bapak Ibu guru ya, tadi juga ada mahasiswa Fakultas Keguruan yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tuhan Maha Esa yang atas berkat hidayah dan perkenannya kita dapat berkumpul kembali. Ini keempat kalinya ya saya diundang oleh Analog Teaching of Learning untuk bersama dengan Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan terus-menerus ya kita bersama bertemu dalam rangka untuk memperbaiki diri kita. Saya juga memperbaiki diri, Bapak Ibu juga memperbaiki diri, memperbaiki pengetahuan, mengupdate kemampuan kita sebagai pendidik. Bapak Ibu guru pendidik, saya juga pendidik. Jadi kita terus-menerus bersama untuk belajar sepanjang hayat. Baik Bapak Ibu guru, tadi sudah dibacakan kurikulum vitae saya mengajar di Bogor, betul. Kantor kami di pintu tol Jagorawi, Ciawi, ya silahkan mampir jika berangkat ke Bogor, dan pintu kami terbuka ya di Universitas Jona Bogor. Saya juga mengajar di Universitas Terbuka. Kita bisa sharing-sharing tentang apapun yang ada kaitannya dengan dunia kependidikan. Baik Bapak Ibu guru, kali ini kita semua diminta untuk membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban guru dalam konteks profesional yang dalam hal ini tentu kita semua adalah calon guru dan guru ya. Ada guru, ada yang masih calon guru. Ini tadi karena diuji coba jadi ke bawah. Baik. Bapak Ibu guru, mudah-mudahan terlihat ya. Mohon ininya Mbak Mutmainah ini sudah terlihat atau belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Mohon izin kalau begitu untuk saya mulai. Jadi hak dan kewajiban guru dalam konteks profesional ya Bapak Ibu guru. Jadi guru ataupun dosen itu sama-sama insan pendidik gitu ya. Jadi sebagai seseorang yang bekerja secara profesional, hendaknya kita semua mengetahui, memahami, dan masuk betul kepada profesi kita sehingga kita itu tidak menyesali gitu ya Bapak Ibu. Kalau masuk ke dalam satu tempat ataupun satu daerah ataupun satu wadah, tentu saja kita harus paham betul secara matang, secara lengkap. Kita ini kesini mau ngapain? Kita ini kesini tujuannya untuk apa? Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan? Apa saja yang bisa kita dapatkan? Dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita paham apa yang kita lakukan, itu nanti akan masuk ke dalam diri kita. Sebagai guru kita menyampaikan sesuatu kepada siswa, apa yang kita sampaikan itu ditangkap oleh siswa sebagai sesuatu yang bermakna, yang bermanfaat bagi kehidupannya di masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi melekat kuat Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sendiri paham apa yang sedang dilakukan gitu. Di sini azan baru mulai, azan Isya. Mudah-mudahan suara saya masih tetap terdengar ya, Mbak Mutmainah ya. Ini, bentar. Jadi apakah sebetulnya profesi guru itu? Siapakah guru itu sebetulnya Bapak Ibu guru semua? Karena yang sudah masuk ke dalam profesi ini tentu saja sebenarnya sudah tahu, oh saya ini pendidik gitu ya, pengajar. Tapi apa sebetulnya yang dibebankan oleh pemerintah dalam posisi Anda sebagai seorang guru? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Bapak Ibu guru,
Pemerintah mengatakan bahwa Anda sebagai guru, Anda yang menyatakan dirinya sebagai guru adalah seorang pendidik profesional. Profesional itu artinya apa? Kalau sudah profesional, maka ada hak dan kewajiban yang melekat dalam diri kita. Itu konteks profesional seperti itu. Dengan tugas utama Bapak Ibu guru apa? Satu, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Wah, berat ya Bapak Ibu guru, ada 7 yang dibebankan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Bapak Ibu guru diminta untuk mendidik, mengajar. Nah, sering orang nanya kan, mendidik mengajar itu apa bedanya sih? Pasti Bapak Ibu sudah sering sekali mengingat ini, mendengar ini, kemudian sudah hafal gitu ya. Kalau mendidik tentu saja ada kaitannya dengan moral gitu Bapak Ibu guru ya. Moral di mana itu tidak hanya pengetahuan tetapi juga attitude-nya, tetapi juga perilaku siswa kita, cara psikologisnya, kemudian apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, apa yang menjadi habitnya sehari-hari itu melekat kuat dari guru, apa yang diajar, yang dididikkan oleh gurunya, sehingga moral, pengetahuan, rohaninya dia, sifat karakternya dia itu dapat dari guru. Itu tugas guru sebagai seorang pendidik. Kemudian mengajar, tentu saja Bapak Ibu guru wajib untuk memberikan ilmu pengetahuan. Nah, setelah ilmu pengetahuan diberikan, apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam profesi Anda sebagai guru? Mengevaluasi itu agar tidak begitu-begitu saja dari tahun ke tahun. Agar tahu ini masuk nggak sih apa yang saya ajarkan, maka pemerintah ingin Bapak Ibu mengevaluasi. Tapi itu yang terakhir. Sebelum itu, jangan dievaluasi kalau belum dibimbing, kata pemerintah ya. Kalau belum dibimbing, belum diarahkan, belum dilatih secara profesional. Artinya Bapak Ibu guru ditetapkan waktu untuk mengajar, waktu untuk menilai, waktu untuk membimbing, dan Ibu guru harus melakukan itu sebagai sebuah tanggung jawab sebagai seorang guru. Di tingkatan mana kata pemerintah ini kalau Anda guru? Sebagai di tingkatan jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, menurut ahli, di sini saya ngambil satu aja, Mulyasa 2017, dia mengatakan guru adalah pendidik yang menjadi, nah lebih berat lagi Bapak Ibu, tokoh, ya, gambaran role model yang harus digugu, ditiru, yang akan ya menjadi idola bagi para peserta didiknya. Nah, kadang-kadang boleh juga Bapak Ibu bercermin, saya juga kadang ya bercermin, pantas nggak sih orang ini gitu jadi idola gitu ya. Ini idola itu tidak berkaitan dengan tampang saja Bapak Ibu guru ya, karena kalau artis itu yang cantik, cakepnya, artis-artis Korea itu yang putih, mulus segala macam, itu pasti jadi idola anak ABG zaman sekarang. Tapi apakah kita sebagai seorang pendidik tidak bisa menjadi idola? Pasti bisa, kita bisa menjadi idola. Dan wajib kita itu menurut ahli, kita itu harusnya menjadi idola, menjadi tokoh yang dicontoh, yang digugu, ditiru oleh siswa, yang artinya apa? Segala tindak tanduk perilaku kita itu menjadi incaran siswa, dicatat di dalam otaknya, kemudian kadang-kala kalau itu dianggapnya baik itu ditiru. Ya, ditiru, diingat sepanjang hayatnya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu. Artinya Bapak Ibu sebagai seorang guru harus memiliki ada standar batasannya. Bapak Ibu guru setidaknya memiliki pertama rasa tanggung jawab, kemudian wibawa, memiliki sifat mandiri, dan sifat disiplin. Disiplin, tepat waktu dalam masuk ke kelas, datang ke sekolah, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, tepat waktu dalam memberi nilai. Apakah sudah seperti itu? Ya, tidak ada manusia yang sempurna ya Bapak Ibu, sepanjang hayat kita mengajar ya tentu saja tidak selalu akan seperti itu. Tapi apakah 80%-nya sudah kita penuhi itu sebagai pribadi yang disiplin untuk mencerminkan bahwa kita adalah seorang guru? Maka itu tanyakan kepada diri pribadi kita. Kemudian bertanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita, yaitu mengajar, mendidik, membimbing, menilai, mengevaluasi tadi. Gitu.
Kemudian wibawa. Wibawa apakah terkait dengan fisik saja? Tidak, Bapak Ibu guru. Ada orang yang kecil gitu. Kalau orang kan kalau bicara wibawa tuh kan kayak tegap gitu ya, tegas, tegap, ganteng. Atau kalau cewek, kalau guru yang perempuan gitu ya, kayak yang berkarisma gitu. Kalau jalan sah gitu. Kalau semua orang melihatnya, tidak seperti itu, harus semua orang terpukau dengan kecantikan fisik gitu. Tapi orang yang kecil, kurus, kerempeng gitu ya. Tapi bicaranya lemah lembut, penuh dengan senyum. Kalau mengajar itu penuh dengan pengetahuan, itu lebih berwibawa daripada yang gagah, ganteng dan cantik tapi ketika bicara kualitasnya nggak ada. Seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi jangan hanya terpaku dengan fisik. Tapi apakah fisik penting juga? Penting Bapak Ibu guru. Bukan terkait kalau wajah itu kan sudah dari lahirnya secara fisik, saya nggak putih nggak apa-apa, saya nggak cantik nggak apa-apa, hidung saya nggak mancung nggak apa-apa. Tapi dengan senyuman, dengan wajah yang tulus cerah ceria, itu sudah lebih daripada cukup untuk menjadi seorang model, menjadi seorang guru yang profesional, yang dikatakan dalam hal ini adalah memiliki wibawa. Terus selanjutnya mari kita lihat. Bentar, ini berpindah nggak Mbak Mutmain, Mbak Ina? Ini berpindah nggak slide saya? Iya Bu, berpindah Bu. Baik, hak guru, apa saja hak guru dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Jadi ada 5 hak guru yang disampaikan di dalam Undang-Undang pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu guru wajib mendapat, bukan wajib ya, seharusnya tempat Bapak Ibu guru bekerja, kalau Anda bukan PNS ya, kalau PNS kan pemerintah itu, tempat Bapak Ibu guru, ini naik ke atas ya. Tempat Bapak Ibu guru bekerja itu seharusnya memberikan penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Gitu ya. Pantas dan memadai itu berbeda-beda. Kalau ini konteksnya swasta ya Bapak Ibu, di setiap daerah itu berbeda-beda. Ya, ada namanya upah minimum ya, batas upah minimum di setiap daerah yang berbeda-beda gitu ya. Di daerah mungkin di daerah yang terpencil, di daerah misalnya di mana ya, tidak hanya di Kalimantan, Papua atau yang lainnya ya, di Jawa pun masih ada daerah-daerah yang terpencil. Misalnya di daerah terpencil sekali, bagi mereka 600.000 itu sesuatu yang sudah minimal cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari mereka, misalnya 15 hari gitu untuk itu. Jadi 1,2 juta per bulan itu sudah cukup bagi mereka. Tapi kalau Bapak Ibu guru tinggal di Jakarta atau misalnya kota seperti Bogor, Bandung, itu rasa-rasanya 1,2 juta itu ya buat bayar listrik, buat ini saja gitu ya. Misalnya kalau ada yang guru yang ngontrak juga itu udah cukup, kontrakan pun ya segitu harganya gitu. Nah itu tidak bisa kita pukul rata bahwa setiap waduh kami 600.000 Bu gitu sebulannya gitu. Tapi tunggu dulu tinggal di mana gitu. Saya di daerah, saya aslinya orang Sumatera di Bengkulu, di daerah mama saya kalau rumah saya itu di kota ya, di kota di belakang Gor Bengkulu, mudah-mudahan ada orang Bengkulu di sini. Tapi orang tua saya itu tinggal di pesisir di Bengkulu Selatan, itu di desa. Kami menghabiskan 600.000 itu sebulan itu cukup bagi kami karena padi itu nanam gitu kan, beras bikin ini sendiri, nanam sendiri, lauk pauk, sayur mayur, lauk pauk tinggal tangkap kan, di depan ada danau, ada laut, ada kebun sayur-sayuran kita menanam. Nah itu berbeda-beda. Kalau di kota seperti ini kan tidak ada tempat menanam misalnya, semuanya berbayar. Ke WC pun harus berbayar. Di sana mungkin bisa di sungai. Tidak ya, maksudnya berbeda-beda, setiap penghasilan itu berbeda-beda setiap daerah. Tapi kalau itu PNS biasanya ada penyamaan itu ya.
Gitu. Kemudian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Artinya tempat Bapak Ibu bekerja, kalau misalnya mereka tidak memberikan penghargaan apapun, tidak ada bedanya misalnya antara Bapak Ibu belajar lebih baik, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siswanya, maka tentu saja sekolah tempat Anda bekerja itu termasuk yang kurang sehat gitu ya. Tentu harus ada perubahan gitu. Harus Bapak Ibu berhak mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi yang Bapak Ibu lakukan. Semakin rajin, semakin aktif, semakin banyak kinerja, seharusnya Bapak Ibu guru lebih dihargai, lebih mendapatkan kemudahan-kemudahan di tempat pekerjaan. Kemudian apa hak yang harus dipenuhi menurut pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Semakin Bapak Ibu Sopan nyaman deh. gimana Pak? Lanjutkan Bu. Harusnya Bapak Ibu guru memiliki jenjang karir yang lebih baik gitu. Kemudian mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan, atas hak dalam tugas, dan apabila Bapak Ibu guru memiliki hak kekayaan intelektual. Jadi Bapak Ibu guru seharusnya Bapak Ibu guru memiliki perlindungan hukum. Jadi selama Bapak Ibu guru tidak melakukan kejahatan, maksudnya kekerasan yang berlebihan ataupun kejahatan yang di luar daripada hukum, Bapak Ibu guru sebetulnya memiliki hak sepenuhnya untuk memberikan pembinaan kepada siswa yang tidak menurut gitu. Ada perlindungan haknya. Karena hari ini memang kita ngeri-ngeri ya Bapak Ibu guru, kan ketika melakukan sedikit menghukum sedikit saja kan, karena memang lembek ya sekarang siswa-siswa kita dihukum sedikit saja, bahkan cuman di cubit telinganya itu kalau memerah gitu ya, itu langsung mau dipisum gitu ya, ditabuk, jangankan ditabuk ya, ditabuk belakangnya itu udah menjadi kasus yang gempar sekecamatan biasanya, karena hari-hari gini seperti itu. Tapi itulah dunia berjalan gitu Bapak Ibu guru, karena anak-anak kita yang kita hadapi sekarang tidak seperti anak-anak dulu yang dia jalan berkilo-kilo meter untuk bisa sekolah. Anak-anak yang kita hadapi sekarang adalah anak-anak yang seharinya main gadget gitu, dipinjemin HP sama orang tuanya, tidur, makan, main HP gitu. Ketika di sekolah ya dia pasti terpengaruh oleh itu gitu. Dan itu harus gitu kita memahami konteks seperti apa, yang perlindungan hukum seperti apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap profesi Anda sebagai guru. Itu Anda sendiri yang harus mengukurnya. Kalau nabok, waduh berani nggak nih saya naboknya? Kalau enggak, lebih baik tidak ya, jangan gitu. Kalau memang Bapak Ibu guru mendapatkan hak perlindungan secara hukum, tapi tidak untuk kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Gitu. Kemudian kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana fasilitas untuk demi kemajuan pendidikan. Ada hak Bapak Ibu guru untuk menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kalau misalnya itu negeri kan sudah ada kit pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah. Tapi kalau sekolah swasta yang beberapa juga mendapatkan bantuan ya, tapi yang tidak mendapatkan bantuan, Anda dapat di sinilah Anda dituntut untuk berkreativitas gitu ya. Apapun yang ada di sekitar sekolah Anda dapat gunakan sebagai sarana prasarana belajar, itu fasilitas untuk belajar. Nah, hak kewajiban guru, bukan kewajiban, hak guru berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, ada 11 Bapak Ibu guru. Tadi ada 4, ada 5, sekarang ada 11. Dan ini hampir sama ya terkait dengan upah yang minimum, kemudian kebebasan dalam memberikan penilaian, mendapatkan rasa aman, bebas untuk berserikat dalam organisasi profesi. Bagi Bapak Ibu guru, ada guru IPA nggak di sini? Mudah-mudahan ada guru IPA ya. Kita ada organisasi profesi yang bisa memberikan Bapak Ibu semua kartu keanggotaan organisasi profesi. Jika berminat untuk ini juga, untuk istilahnya berkiprah dalam organisasi pendidikan politik sains Indonesia, itu organisasi yang menaungi guru dan dosen dalam profesinya sebagai seorang guru IPA gitu ya. Itu bisa nanti kontak ke kami. Tapi ada 11 ini Bapak Ibu guru semua, mudah-mudahan bisa mendapatkan semuanya gitu ya, bagi semua guru, karena pada dasarnya gitu ya, banyak keluhan ya, saya membaca, mendengar gitu ya, banyak berdiskusi juga dalam seminar-seminar bahwa
tidak hampir dari 11 ini tuh hampir setengahnya tidak didapatkan oleh guru di beberapa daerah gitu ya. Kami tidak ada Bu kayak gitu. Kalau misalnya mau seperti misalnya mendapatkan pelatihan segala macam, pengembangan profesi, peningkatan karir itu kalau misalnya sekolah swasta yang udah yayasan biasanya udah ditentukan yayasan ya, siapa yang akan maju ke menjadi kepala sekolah, siapa yang menjadi wakil kepala sekolah itu sudah ditentukan oleh yayasan. Nah itu yang seperti itu maka Bapak Ibu guru bisa alihkan diri Bapak Ibu guru dengan kalau tidak dapat mencapai jabatan struktural semacam itu, tidak ada kebebasan untuk mendapatkan itu, maka Bapak Ibu guru bisa mengalihkan kemampuan Bapak Ibu guru dengan mengupgrade yang lainnya gitu ya. Oh saya harus ngajar aja nih, saya ngajar yang baik, yang benar, saya bikin buku, saya nulis bareng-bareng orang lain, mengembangkan pergaulan ke tempat-tempat yang lain di luar tempat yayasan ataupun tempat Bapak Ibu guru mengajar. Itu juga bisa menjadikan Bapak Ibu guru lebih bermakna sebagai seorang guru profesional gitu ya. Nah, pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang kewajiban guru ya Bapak Ibu guru. Kalau tadi sudah ada hak yang cukup banyak yang disampaikan oleh melalui undang-undang, ini kita bahasnya dari sisi undang-undang ya Bapak Ibu guru, karena gini, orang itu lebih banyak menjauhi undang-undang gitu ya, karena itu sesuatu yang saklek, kadang-kadang menyakitkan juga bahasanya karena kan tidak sesuai dengan apa yang terimplementasi di bawah. Tapi kenapa saya bahasnya dari sesuatu yang memang resmi secara pemerintah, karena Bapak Ibu guru perlu juga tahu gitu ya, tahu apa sih yang sebetulnya saya dapatkan sebagai seorang guru gitu, apa yang harusnya saya lakukan sebagai seorang guru dari konteks pemerintah gitu ya, yang memang resmi mengeluarkan peraturan ataupun semacam himbauan yang wajib tapi ya istilahnya. Guru menurut pasal 40 ayat 2 itu berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna. Seperti apa suasana pendidikan yang bermakna Bapak Ibu? Yang bermakna itu adalah yang disampaikan dari hati, diucapkan dengan lisan, didengarkan oleh telinga siswa, dan ditangkap juga oleh hati. Itu yang bermakna. Seperti apa bisa dibuktikan makna itu? Nanti sesuatu yang bermakna itu ditangkap dengan hati, itu akan mempengaruhi kesehariannya, nanti dibawa sampai ketika dia di masa depan, suatu hari nanti ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru semua, anak itu ingat Bapak Ibu guru dalam konteks yang baik, kemudian misalnya datang, misalnya mengunjungi Bapak Ibu guru, kemudian ramah, mengingat Bapak Ibu guru semua sebagai guru yang baik, ilmu yang disampaikan dan masih diingat sampai kapan-kapan pun, maka itu artinya pembelajaran bermakna. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Menyenangkan seperti apa? Apakah harus seperti badut kita tertawa-tawa, apakah harus humoris juga, wajib humoris? Tidak harus. Kalau bisa humoris biasanya lebih menyenangkan juga. Tapi kalau tidak, ramah, penuh senyum gitu ya. Tidak istilahnya membentak, tulus gitu. Itu sudah cukup untuk dikatakan sebagai pendidik yang menyenangkan. Kemudian kreatif itu tadi, misalnya saya tinggal di pelosok Bu, Ibu mengatakan bahwa ada hak kami untuk menggunakan peralatannya nggak ada di sini gitu. Disitulah dituntut kita sebagai seorang guru untuk kreatif gitu, memiliki kreativitas yang tinggi sebagai seorang guru. Saya juga kadang-kala tidak, meskipun saya mengajar di perguruan tinggi ya di kota di sini gitu ya, di Pulau Jawa, di Bogor itu yang terpadat seluruh Indonesia. Tapi saya tidak selalu senang dengan pembelajaran yang sifatnya di dalam ruang kelas gitu ya. Saya juga senang ketika, apalagi waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk modul Nusantara gitu ya, dapat mahasiswa dari seluruh Indonesia, mereka bergabung di kelas saya. Itu kita keluar kemana-mana, kita ajak dia ke keliling Bogor gitu ya, ke kebun raya, kemana-mana, belajar di mana-mana, di beberapa tempat di lapangan gitu. Dan itu seru Bapak Ibu guru, coba aja. Tidak harus selalu di dalam ruangan gitu ya. Kadang-kadang ajak anak tuh main tanah, main apa. Setelah itu ajari dia untuk tentang kebersihan gitu ya. Cuci tangan pakai sabun segala macam sebelum pulang, wajib semuanya harus bersih gitu-gitu. Kemudian dinamis itu seperti apa? Berjalannya itu harmonis Bapak Ibu guru, senang, menyenangkan, penuh dengan perasaan cinta kasih terhadap antara guru dan siswa gitu. Suasana kelas yang damai gitu ya, tidak
kalau misalnya ada keributan, namanya juga anak-anak gitu. Guru tidak kemudian membentak, memarahi, menghukum dengan sadis gitu. Tidak. Itu kemudian dialogis. Dialogis artinya apa? Guru wajib untuk mengedepankan dialog dengan siswa ketika terjadi sesuatu, itu lebih banyak mendengarkan siswa, mendengarkan semua pihak, tidak hanya guru ataupun wali murid ataupun kepala sekolah yang harus didengarkan saja, siswa pun perlu untuk didengarkan pendapatnya. Kemudian jika ingin memutuskan perkara, maka jadilah pendengar dulu untuk semua pihak. Kemudian apa yang dikatakan pasal 40 ayat 2 nomor Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang kewajiban Bapak Ibu guru sebagai guru atau pendidik profesional, yaitu berkomitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Berkomitmen itu apa? Janji kepada diri sendiri dan diimplementasikan dengan perbuatan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Meningkatkan mutu pendidikan seperti apa sih Bapak Ibu guru? Apakah harus saya menjadi pembicara di berbagai, tidak harus seperti itu. Asalkan Bapak Ibu guru bermakna bagi siswa Bapak Ibu guru semua, kemudian terus belajar untuk memperbaiki diri, itu sudah menjadi satu di antara orang yang akan meningkatkan mutu pendidikan ini. Tidak harus berdampak banyak. Berdampak itu cukup di dekat kita saja, itu sudah cukup bagi kita. Kemudian memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jadi wajib bagi Anda sebagai seorang guru ini dijamin oleh undang-undang ya, disampaikan oleh undang-undang bahwa Anda perlu ya. Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mengatakan bahwa Bapak Ibu guru harus memberi teladan. Artinya apa? Memberi teladan itu artinya Bapak Ibu guru menjadi contoh tadi seperti itu. Jadi tindak tanduknya akan terus-menerus diperhatikan oleh siswa ataupun masyarakat sekitar. Karenanya wajib untuk menjadi sosok pribadi yang memikirkan setiap tingkah lakunya, apakah ini akan berdampak baik atau berdampak buruk bagi orang lain. Nggak enak banget ya Bapak Ibu guru, ini guru tapi tukang ngegosip kemana-mana gitu ya. Misalnya ada kan, oh gosip tentang itu, kita nggak jelas nih, ya udah ke ibu si itu tuh pasti tahu. Nah padahal dia guru, nah itu kan nggak enak banget gitu. Itu nggak pas ya dengan apa yang disampaikan, diharapkan dan diwajibkan oleh pemerintah pada pasal 40 ayat 2 Undang-Undang ini, yang harusnya Anda menjadi teladan bagi siswa Anda dan juga lingkungan sekitar Anda. Kemudian untuk sebentar, ini ada yang diadmit. Pada pasal 20 Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 ini terkait dengan kewajiban Bapak Ibu guru secara administratif. Bapak Ibu guru wajib untuk membuat RPP, silabus, menurunkan kompetensi-kompetensi yang disampaikan oleh pemerintah gitu ya, KI, KDN segala macam, itu kan kurikulum. Kemudian Bapak Ibu harus turunannya seperti silabus, RPP dan lain-lain, itu wajib bagi Bapak Ibu guru semua. Kemudian secara profesional wajib untuk meningkatkan mengembangkan kualifikasi akademik. Kalau belum S1 Bapak Ibu guru semua gitu ya. Karena kewajiban kalau untuk tingkatan SD sampai SMA itu kan sarjana gitu. Jadi wajib Bapak Ibu guru untuk terus memperbaiki tingkat kualifikasi pendidikannya. Sekolah lagi. Kalau belum sarjana dulu. Kalau sudah sarjana, tidak ada salahnya jika ingin juga melanjutkan kepada jenjang-jenjang yang selanjutnya. Kemudian tidak hanya sekolah diperbaiki, tapi juga bisa mengikuti kursus, mengikuti seperti ini, analog teaching of learning, mereka mengadakan terus-menerus kegiatan seminar gitu. Nah, ikuti terus. Lama-kelamaan Bapak Ibu guru meskipun sambil masak ya, saya tahu mungkin ada sebagian Bapak Ibu guru di sana yang nutup kameranya sambil nyetrika ya, Bapak Ibu guru mudah-mudahan jangan sampai nggak apa-apa, nggak noleh ke sini juga kan kameranya ditutup. Nggak apa-apa, nyetrika aja gitu, ngegoreng aja, yang penting kedengeran suara saya tuh kayak ombak gitu ya, jeder gitu, suara saya kencengin aja volumenya, nggak apa-apa. Awal-awal masih begitu, lama-lama ada manfaat juga. Pertama mungkin ya, yang baru bergabung Bapak Ibu guru semua, saya tidak menafikan, mungkin saya butuh sertifikat 32 JP, oke, nggak apa-apa Bapak Ibu guru, apapun alasannya, apapun alasan Bapak Ibu guru mengikuti pelatihan, yang penting ikut.
Yang tidak penting, yang tidak baik itu kan tidak ikut kan, tidak dapat ilmunya, tidak dapat sertifikatnya. Kalau Bapak Ibu tujuan untuk sertifikat, seenggaknya kan dapat sertifikat gitu ya. Tapi lama-kelamaan akan mulai familiar telinganya. Kalau sekedar misalnya sambil nyetrika ngedengerin ini, lama-lama otak telinganya akan menangkap untuk kemudian itu otaknya akan bekerja terus. Familiar dengan kalimat-kalimat tanpa harus. Begitu saya juga belajar seperti itu Bapak Ibu guru. Saya kalau misalnya harus belajar gitu, harus menghadapi ujian. Misalnya kan kayak misal asesor apa segala macam itu kan ada ujiannya. Dulu S3 saya mau ujian terbuka dokter. Saya enggak harus membaca duduk gitu, enggak. Hidupkan gitu kayak YouTube ataupun apapun itu, ngikutin seminar itu hidupkan dan telinga kita mendengar terus. Itu otak kita dipacu terus untuk menangkap. Lama-lama cerdas sendiri Bapak Ibu guru. Meskipun tadinya awalnya saya coba-coba aja gitu ya, mau dapat sertifikat, lama-lama kan dapat ilmunya gitu. Nah ini yang diinginkan oleh pemerintah, kemudian bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Kemarin kan kita mendengar di Jawa Timur ya, yang baru-baru yang masih hangat banget, yang di media di mana-mana itu tindakan rasis orang guru gitu ya terhadap suku tertentu gitu ya, siswa-siswa dari suku tertentu. Itu tidak dibenarkan Bapak Ibu guru semua, tapi saya tidak menyalahkan gurunya karena saya tidak menyebutkan nama di sini ya, karena sudah ada di media-media, tapi karena gini, kita tidak bisa memvonis satu pihak aja karena kan kita belum mendengar secara keseluruhan gitu. Saya sendiri tidak berani secara gamblang menyebutkan orangnya karena belum saya mendengar langsung ataupun mempelajari lebih jauh. Akan tetapi jika memang itu seperti yang diberitakan oleh media, itu tidak dibenarkannya gitu. Siswa dari ras apapun itu penting. Siswa dengan agama apapun itu penting. Dari suku apapun itu penting, dengan kondisi fisik apapun itu penting, dari latar belakang keluarga kaya, miskin, biasa aja itu penting. Status sosial ekonomi mereka yang rendah gitu ya, bapaknya cuman tukang apa, tidak ada masalah, tukang itu tidak rendah. Banyak orang yang mengatakan bapaknya tukang kuling bangunan apa segala macam. Itu bukan orangnya yang rendah, akhirnya yang menyatakan itu yang rendah gitu ya. Karenanya tidak boleh kita merendahkan satu profesi pun di Indonesia ini ataupun di dunia bahkan ya. Nah itu tindakan rasis itu tidak boleh Bapak Ibu guru. Meskipun kadang ada ya egosentris, egoisme, kesukuan segala macam. Tapi ketika itu dilontarkan kepada orang lain maka Anda akan berhadapan dengan hukum. Kemudian guru wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Agama apapun yang Anda miliki, semuanya mengajarkan kebaikan bagi Anda gitu ya. Dan itu silahkan diikuti sesuai dengan agama masing-masing. Nah, pemerintah mewajibkan Anda untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang disampaikan oleh agama Anda masing-masing. Kemudian berkewajiban memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan. Itu tadi di sekolah kami meskipun sebagian besarnya Muslim, yang non Muslim juga banyak gitu ya, dan itu kita semua saling menghormati, saling menghargai gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga semua seperti itu gitu ya. Oke, Bapak Ibu guru, mungkin ini beberapa slide terakhir. Nanti kalau saya kelebihan tolong diingatkan ya, Mas Zaki dan Mbak Mutmainah ya. Takutnya waktunya habis gitu. Diingatkan aja. Nah, bagaimana seorang guru bisa diberhentikan? Ada dua cara guru diberhentikan. Pertama, guru diberhentikan secara hormat ataupun guru diberhentikan secara tidak hormat dalam konteks profesionalnya sebagai guru. Yang pemberhentian guru secara hormat diantaranya adalah meninggal dunia, gitu ya. Ketika meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, udah umurnya gitu ya. Kemudian atas permintaan sendiri, kalau guru itu biasanya 60 tahun ya, kalau dosen itu 65 tahun, tapi kalau profesor itu bisa 70 tahun atau lebih daripada itu ketika diinginkan atau diminta oleh universitas tertentu. Kemudian namanya profesor honoris causa kalau tidak salah. Kemudian sakit jasmani atau rohani sehingga tidak melaksanakan secara terus-menerus selama 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian berakhir masa perjanjian kerja kalau Ibu Bapak bekerja di swasta. Dan ada juga Bapak Ibu guru yang
kemungkinan Bapak Ibu guru diberhentikan dalam konteks pekerjaan Anda secara profesional, pemberhentian guru secara tidak hormat. Seperti apa? Ketika Bapak Ibu melanggar sumpah dan janji jabatan sebagai seorang guru. Kemudian bisa juga kalau misalnya Anda dalam perjanjian kerja, ada kan sekarang pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja tidak seperti PNS yang seumur hidup, melanggar perjanjian misalnya PPPK gitu ya, itu dalam perjanjian kerja ya, asalkan Bapak Ibu guru melaksanakan semua tanggung jawabnya, kemudian mematuhi peraturan yang ada, maka itu akan diteruskan kontraknya, diteruskan kan ada penilaian setiap berapa tahun gitu. Nah itu bisa diberhentikan secara tidak hormat jika melanggar. Misalnya nih udah di SK kan nih, tapi kerjanya males-malesan, lebih sering nggak datangnya. Nah itu bisa penilaian berikutnya tidak diikutkan lagi. Kemudian melalaikan kewajiban menjalankan tugas selama 1 bulan lebih secara terus-menerus. Seperti itu ya. Males ya, udah jadi guru, tapi males gitu, males ngajar, males ngapain. Nah itu tidak. Atau tidak mau mengupgrade diri, gitu-gitu aja. Kalau masih gitu-gitu aja, asalkan tanggung jawabnya dilaksanakan, biasanya masih bisa gitu ya. Kemudian, nah, bagaimana gambaran guru masa kini? Guru kita masa kini itu sosok guru itu diharapkan memiliki 4 kompetensi guru ya Bapak Ibu guru, pasti udah hafal semua nih kompetensi itu ya. Pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi yang ada 4 kompetensi itu ya. Kemudian menguasai teknologi. Nah, sekarang itu tidak hanya Bapak Ibu guru mampu mengajar, enak sih cara ngajarnya, tapi ibaratnya ada yang mengatakan sekarang dengan istilah gaptek gitu ya, nggak bisa menggunakan Zoom, nggak bisa menggunakan ini, nggak bisa bikin PPT, nggak bisa ngehidupin video pun bingung gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu Bapak Ibu guru semua, karena kemajuan teknologi itu tidak bisa kita nafikan. Kalau tidak bisa tuh, nggak bisa banget nih, aduh nggak ngerti caranya, kan banyak tempat untuk belajar gitu. Bisa minta tolong hidupin dulu YouTube ya, cara menggunakan Zoom misalnya kayak gitu, nonton gitu, cara membuat PPT yang bagus gitu, kita bisa nonton, mengupgrade pengetahuan kita sendiri dengan berlatih lah, minimal ngikutin apa yang orang lakukan, berdedikasi tadi, menyenangkan dan tidak menggurui. Bagaimana nih guru tapi tidak menggurui, melaksanakan pembelajaran, memberikan nasihat kepada siswa dengan cara menjadi teman mereka, tidak kamu harus gini enggak gitu, tapi bagaimana, nah harusnya kamu begini tapi kamu tidak melakukannya. Sekarang apa yang misalnya kalau sudah terjadi itu ya, kedepankan dialog dengan siswa, sekarang apa yang bisa kamu lakukan lagi untuk memperbaiki ini, jangan menangis terus gitu ya, jangan menangis terus. Apa yang harus kamu lakukan adalah mencari solusi dari apa yang sudah kamu lakukan ini gitu. Kedepankan dialog dengan siswa gitu ya. Bapak Ibu guru, bagaimana kalau terlanjur menjadi guru? Bu, saya terlanjur menjadi guru, sebenarnya saya nggak mau jadi guru, cuman pada waktu itu nggak ada pekerjaan lain. Saya ditawarin ngajar nih, karena guru nggak ada di sini, jadi saya ditawarin, saya doang yang sarjana. Saya sarjana misalnya pertanian nih Bu, gimana nih Bu? Saya udah jadi guru nih, udah terlanjur, udah lama, dan udah ditawarin juga nih gitu. Kalau mau bisa dapatkan ijazah kependidikan atau apa tuh dulu tuh ya, penyetaraan gitu, nanti saya akan diangkat dan segala macam. Bagaimana nih Bu? Ada dua yang bisa dilakukan dalam hal ini Bapak Ibu guru. Pertama, 2 hal ya. Pertama, tanyakan kepada diri Bapak Ibu guru, apakah saya ini minat menjadi guru? Karena menjadi guru itu adalah panggilan jiwa ya Bapak Ibu guru. Karena kalau tidak panggilan jiwa, bawaannya Bapak Ibu guru akan marah terus gitu ya, marah terus, emosi terus kepada siswa. Jadi siswa menjadi pelampiasan. Itu tidak boleh Bapak Ibu guru semua. Jika ketika ditanyakan kepada diri Anda, lebih banyak nggak enaknya jadi guru, maka lebih baik mohon maaf berhentilah menjadi guru. Banyak profesi lain. Kalau Anda pertanian misalnya tidak dapat bekerja di kantor pertanian, Anda bisa menanam cabai, menanam terong, menanam jambu dan lain sebagainya. Di situ jiwa Anda ada, maka di situ Anda bisa lakukan. Tapi kalau misalnya, duh Bu, saya ini sarjana pertanian, tapi saya kok senang ya gitu ngajar, udah terlanjur nih jadi guru gitu. Bagaimana? Maka perlu Anda untuk melakukan yang kedua, yaitu meningkatkan wawasan. Bapak Ibu guru bisa
memandang nih keuntungannya saya sebagai guru nih, meskipun saya sarjana pertanian. Karena banyak ya Bapak Ibu guru, ini saya bicara soal fakta. Nggak hanya sekolah negeri yang honornya bukan guru, bukan pendidikan ya, tapi sekolah swasta yang menjamur di seluruh Indonesia ini banyak banget yang gurunya itu sarjana ekonomi, gurunya itu sarjana pertanian, gurunya itu sarjana hukum, dan lain sebagainya. Sarjana ekonomi tadinya mau jadi pegawai bank cuma berapa persennya. Ya udah banting setir jadi guru. Tapi kok seneng gitu. Misalnya sarjana pertanian, nggak dapat nih kerja di kantor pertanian, petani males gitu ya, nanam masa saya sudah sarjana pertanian tapi nanam terong, nanam kacang, malu kan tetangga juga cerewet banget, udah jadi guru aja, tapi seneng gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu guru semua mengalami hal itu semua, maka ambillah sisi positifnya, teruskan jadi guru, tapi upgrade diri Anda, wawasan Anda, pengetahuan Anda, kualifikasi akademik Anda. Saya ngajar di UT, ada satu kelas yang saya terkejut ya, itu jurusannya PGSD. Itu 70% daripada mahasiswa di kelas saya itu sudah sarjana, Bapak Ibu guru. Mereka itu ngambil tingkatan apa? Sarjana PGSD. Mereka pengen kuliah di UT sarjana PGSD, padahal mereka semua udah sarjana. Satunya sarjana keperpustakaan, ada juga yang sarjana pertanian, ada juga yang sarjana ekonomi gitu. Beberapa yang sarjana ekonomi lebih banyak ya. Mereka, loh kenapa lo sudah sarjana gitu ya, SE, kenapa udah sarjana kok kuliah lagi gitu, Bu udah terlanjur jadi guru gitu ya, nggak dapat kesempatan gitu, kalau nyales mah males Bu gitu, ya udah gitu, nggak jadi pegawai bank, ya udah kalau gitu mau jadi guru aja gitu Bu, ya udah jadi guru SD, sekarang baru kuliah lagi buat ngambil ijazah PGSD gitu. Nah, berarti bahwa keuntungan menjadi guru itu banyak yang ngincer juga bahkan Bapak Ibu guru. Dan tidak salah mereka, misalnya tadinya mungkin dia kuliahnya di jurusan yang salah, pada akhirnya jiwanya terpanggil untuk menjadi guru, itu tidak apa-apa, tidak ada kata-kata terlambat untuk memulai lagi menjadi guru. Apabila Bapak Ibu guru senang, misalnya Bapak Ibu guru di luar sana sarjana pertanian, sarjana apa, tapi kemudian senang menjadi guru, tingkatkan kualitas diri, kualifikasi Anda sebagai seorang guru, dan jadilah guru yang sebenar-benar seorang guru gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Mutmainah. Saya kembalikan, mungkin jika ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Tapi jika tidak, boleh di lain waktu untuk kita berdiskusi dengan materi yang lain juga. Mudah-mudahan ada untuk tema akreditasi ya, Mas Ahmad Muzakir, karena saya ingin sekali sebetulnya bicara tentang akreditasi yang memang menjadi wilayah saya, akreditasi sekolah menengah ya, SD, SMP, SMA, karena memang itu sebetulnya kerjaan saya sehari-hari sebagai asesor BAN SM Kemendikbudristek. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Mutmainah.